Shalom jemaat GPDI di atas bukit. Sebentar lagi kita akan memulai ibadah kita pada hari ini. Namun sebelumnya, saya akan memberikan beberapa tata cara agar kita lebih nyaman dalam beribadah. Yang pertama, memakai pakaian yang rapi. Yang kedua, cari tempat yang nyaman agar kita lebih fokus dan lebih memahami dan dapat diberkati oleh firman Tuhan yang akan disampaikan hambanya. Yang ketiga, kita jangan pernah lupa, kita juga walaupun ibadah online, kita tetap memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Memberikan persembahan bukan karena kita lebih, bukan karena kita punya banyak, tapi karena kita menyadari semua itu dari Tuhan. Nah, kita dapat memberikan persembahan dengan beberapa cara, barcode yang ada dan melalui transfer. Ya. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Setiap langkah ada sukacita dari Tuhan. Oh, mari angkat pujian ini. Bersukacita di setiap langkahku. Kuat tanganmu yang menjagaku. Kau melakukan kebaikan bagiku. Berkubu, ku tak ragu mengikutmu. Ku tak gentar menghadapi musuh. Kaulah Tuhan yang berfirman, kemenangan bagian hidupku, bagian hidupku. Katakan bersukacita di setiap langkahku. Bersukacita di setiap langkahku. Kuat tanganmu yang menjagaku. Kau melakukan kebaikan bagiku. Menjadikanku kota berkubu. Ku tak ragu, ku tak ragu mengikutmu. Ku tak gentar menghadapi musuh. Kaulah Tuhan yang berfirman, kemenangan bagian hidupku. Kemenangan bagian hidupku, kemenangan bagian hidupku, bagian hidupku. Amen, amen, haleluya, haleluya. Biar pada pagi hari ini kita datang dengan kesadaran bahwa selain Tuhan tidak ada yang lain. Biar dengan kesadaran kita tahu bahwa Tuhanlah bagian kita, tidak ada yang lain.
Selain Kau tiada yang lain ada padaku di surga. Selain Kau tiada yang lain yang ku ingini di bumi, yang ku ingini di bumi. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku, tetaplah Allah selama-lamanya. Selain Kau tiada yang lain ada padaku di surga. Selain Kau tiada yang lain yang ku ingini di bumi, yang ku ingini di bumi. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku, tetaplah Allah selama-lamanya. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku, tetaplah Allah selama-lamanya. Tetaplah Allah selama-lamanya. Tetaplah Allah selama-lamanya. Di tengah-tengah situasi yang begitu mencekam hari-hari ini, karena kita terus-menerus mendengar berita kematian, ketika kita membuka sosmed, kita membaca berita, kita melihat video tentang berita duka demi berita duka. Dulu kematian rasanya jauh, namun hari-hari ini kematian itu begitu dekat. Entah tetangga kita, teman kita, atau saudara kita. Nah, bagaimanakah saudara memandang kematian? Hari ini saya ingin berbagi apa pandangan Alkitab tentang kematian. Apa pandangan firman Tuhan soal kematian? Saya membaca di dalam Filipi 1 ayat 21. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan kematian adalah keuntungan. Bagi Paulus, kehidupannya adalah hidup. Hidup adalah Kristus dan kematiannya adalah keuntungan baginya. Saudaraku, saya memberi judul khotbah ini adalah When Life Isn't Vain, to Die is Gain. Sekali lagi, when life isn't vain, to die is gain. Hanya ketika kita keluar dari kesia-siaan hidup, maka kita bisa mengerti makna kematian adalah keuntungan. Ketika kita keluar dari kesia-siaan hiduplah, maka kita akan tahu arti hidup yang sebenarnya, bahkan ketika kita menghadapi kematian. Dan saudaraku, firman Allah berkata, dengan melihat alam semesta, dengan melihat penciptaan,
harusnya kita tahu ada Allah yang berkuasa. Namun di dalam Roma pasal 1 ayat 21, sebab sekalipun mereka mengenal Allah lewat ciptaan, mereka tidak memuliakan Dia sebagai Allah atau mengucap syukur kepadanya. Sebaliknya pikiran mereka menjadi sia-sia dan hati mereka yang bodoh menjadi gelap. Lihat, pikiran yang sia-sia mengantar kepada kehidupan yang sia-sia. Nah, kehidupan yang sia-sia inilah yang akhirnya ketika berhadapan dengan kematian, kematian begitu menakutkan. Kematian begitu mencekam. Kenapa saudara? Karena tidak tahu arti kehidupan dan juga tidak tahu arti kematian. Nah, kita akan lihat dari kehidupan Paulus. Apa artinya hidup adalah Kristus sehingga mati merupakan keuntungan. Ada 3 fase yang kita akan lihat dari kehidupan Paulus. Bagaimana dia menjalani kehidupan, keluar dari kesia-siaan dan mengalami hidup yang adalah Kristus. Sehingga bagi dia siap menghadapi kematian. Bahkan dia memandang kematian adalah keuntungan. Saya sebutkan 3 fase ini di awal. Yang pertama, fase bersuah. Fase kedua adalah fase berubah. Dan fase yang ketiga adalah fase berbuah. Siapakah Paulus? Kita baca di dalam Kisah Rasul pasal 9 ayat 1-5 berkata seperti ini. Sementara itu berkobar-kobar hati Saulus untuk mengancam dan membunuh murid-murid Tuhan. Ia menghadap imam besar dan meminta surat kuasa daripadanya untuk dibawa kepada majelis-majelis Yahudi di Damsyik, supaya jika ia menemukan laki-laki atau perempuan yang mengikuti jalan Tuhan, ia menangkap mereka dan membawa mereka ke Yerusalem. Dalam perjalanan ke Damsyik, ketika ia sudah dekat kota itu, tiba-tiba cahaya memancar dari langit mengelilingi dia. Ia rebah ke tanah dan kedengaranlah olehnya suatu suara yang berkata kepadanya, Saulus, Saulus, mengapakah engkau menganiaya aku? Jawab Saulus, siapakah engkau, Tuhan? Katanya, akulah Yesus yang kau aniaya itu. Hidup Paulus diceritakan fase awalnya adalah dia penganiaya. Dia peneror, bahkan dia pembunuh umat Tuhan. Setiap orang yang mengikut jalan Tuhan, dia akan kejar, dia akan tangkap, dan kalau bisa dia binasakan. Lihat saudara, betapa mengerikan hidup yang seperti ini. Dia pikir dia melakukan kebaikan, namun demi kebaikan dia menyiksa orang, dia meneror orang, dia membunuh orang. Seringkali bukan hanya arti yang biasa-biasa menjadi hidup sia-sia. Bahkan yang dianggap orang benar, dianggap orang baik, itu adalah kesia-siaan yang menuju kebinasaan. Ketika Paulus sedang dalam perjalanannya, hatinya berkobar-kobar untuk membinasakan orang-orang yang percaya Tuhan. Di tengah jalan, Tuhan menampakkan diri kepadanya. Ada sinar yang menerpa dia sehingga dia jatuh ke tanah. Dan dia mendengar suara, Saulus, Saulus, mengapakah engkau menganiaya aku? Jawab Saulus, siapakah engkau Tuhan? Katanya, akulah Yesus yang kau aniaya itu. Saudara, Paulus bersuah dengan Tuhan Yesus Kristus. Paulus berjumpa dengan Tuhan Yesus Kristus. Kalau kita mau memiliki hidup keluar dari kesia-siaan, langkah pertama, berjumpalah dengan Tuhan Yesus Kristus. Dan bagaimana saudara bisa berjumpa dengan Tuhan Yesus Kristus? Lewat firman Allah. Paulus saat itu mendengar, siapakah engkau Tuhan? Tapi Yesus berkata, akulah Yesus yang kau aniaya. Siapakah Yesus ini?
Puji Tuhan, Yesus ini telah dituliskan di dalam Alkitab dan kita bisa bertemu di dalamnya. Kita bisa bertemu dengan Tuhan Yesus lewat firman Allah. Hari ini pertanyaannya, sudahkah engkau bertemu secara pribadi dengan Tuhan Yesus? Artinya Tuhan Yesus hadir dalam hidupmu. Artinya Tuhan Yesus menjadi juru selamat dan Tuhanmu. Itulah awal keluar dari kesia-siaan hidup. Hanya ketika engkau bertemu dengan Tuhan Yesus, engkau akan mengerti hidup yang sejati. Kenapa? Karena Dia adalah Tuhan. Dia pencipta hidup ini. Dia pencipta segala yang ada. Dan Dia punya tujuan untuk semuanya itu, termasuk tujuan hidupmu. Yang kedua, fase yang kedua dari Paulus adalah apa, saudara? Ketika dia berjumpa dengan Tuhan, dia tidak sama lagi dengan yang dulu. Ketika dia berjumpa dengan Tuhan, apa yang akan dia alami selanjutnya? Dia berubah, saudara. Ya, dia berubah, saudara. Kalau tadi dia bersua dengan Kristus, sekarang dia berubah semakin serupa dengan Kristus. Coba saya bacakan. Bagaimana hidupnya dulu Paulus? Paulus berkata begini di dalam 1 Timotius 1 ayat 12 dan 13. Aku bersyukur kepada Dia yang menguatkan aku, yaitu Kristus Yesus Tuhan kita, karena Ia menganggap aku setia. Bukan hanya punya iman, punya faith, tapi disatakan faithful, setia, dan mempercayakan pelayanan ini kepadaku. Aku yang tadinya seorang penghujat, dan seorang penganiaya, dan seorang ganas, tetapi aku telah dikasihaninya, karena semuanya itu telah kulakukan tanpa pengetahuan, yaitu di luar iman. Apa kata Paulus tentang hidupnya yang lama? Dia adalah seorang penghujat, dia seorang penganiaya, bahkan dia seorang yang ganas. Lihat saudara, orang yang penuh kebencian, orang yang penuh kemarahan, orang yang dikuasai roh pembunuhan, dengan ganasnya dia mengejar orang-orang yang ikut Tuhan. Namun akhirnya sekarang dia apa? Dia jadi pelayan. Siapakah pelayan itu? Hamba. Pelayan adalah melupakan diri sendiri, mengutamakan orang lain. Artinya apa? Dia mengalami perubahan. Semakin seperti Kristus, artinya dia mulai belajar hidup yang diubahkan karakternya. Karakternya dulu egois, namun sekarang karakternya adalah Kristus sentris, saudara. Dia berpusat kepada Kristus. Dan siapakah Kristus? Kita lihat di Allah yang Maha Tinggi, rela merendahkan diri. Bahkan apa? Taat memikul salib. Untuk apa, saudara? Melayani kita. Kita yang berdosa, kita yang harus binasa. Tapi karena Yesus rela merendahkan diri, mati di kayu salib, melayani kita, saudara. Mengubahkan kita yang berdosa sehingga dibenarkan. Itulah yang ditangkap oleh Paulus. Hari-hari ini, apakah kehidupan saudara setelah berjumpa dengan Yesus, saudara mengalami perubahan demi perubahan? Hanya ketika saudara mengalami perubahan karakter, ketika saudara memiliki buah-buah roh, saudara akan mengerti hidup untuk melayani. Bahkan ketika kita melayani, kalaupun kita melayani sampai tetes darah terakhir, sampai nafas yang penghabisan, artinya berhadapan dengan kematian, kita tidak pernah takut. Kenapa? Karena Kristus telah menyediakan kehidupan yang kekal buat kita. Saudara, hari-hari ini pergumulan kita adalah sebetulnya bagaimana kita semakin berubah. Dan itu seringkali dimulai oleh apa? Roma 12 ayat 2 katakan, berubahlah oleh pembaharuan pikiran. Hanya ketika kita mengerti pikiran Tuhan di dalam Alkitab, hanya ketika kita mengerti hal-hal yang Tuhan tuliskan dalam firman Allah, barulah kita mengerti apa arti kehidupan
Bahkan apa makna kematian? Kematian sekedar perpindahan saudara dari dunia ini kepada kekekalan. Kematian adalah pintu gerbang buat kita menerima hadiah, menerima upah iman kita. Itu sebabnya Paulus katakan mati adalah keuntungan. Tetapi kenapa dia bisa berkata begitu? Karena dia telah bersua dengan Yesus Kristus. Dan dia telah berubah semakin sama dengan Kristus. Dan akhirnya saudara, fase yang ketiga dari Paulus. Sehingga dia berkata, bagiku hidup adalah Kristus, mati adalah keuntungan. Kalau yang pertama dia bersua Kristus. Yang kedua, dia berubah memiliki karakter Kristus. Dan yang ketiga, dia berbuah-buah bagi Kristus. Kita lihat di ayat yang kita sudah baca tadi, namun kita lanjutkan Filipi 1 ayat 21 dan 22. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Ayat 22, tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Jadi mana yang harus kupilih? Aku tidak tahu. Saudara, ketika dia hidup cuma satu tahu. Karena dia setelah berjumpa Kristus, dia telah diubahkan seperti Kristus. Dia menjadi pengikut Kristus. Dia menjadi Kristen yang sejati. Hidupnya cuma satu saudara. Menghasilkan buah. Menghasilkan buah. Ada banyak buah-buah yang kita bisa saksikan dalam Alkitab. Ada buah pertobatan. Tunjukkanlah buah pertobatan saudara. Tunjukkan bahwa saudara yang tadi ganas sekarang menjadi murah hati. Saudara yang dulu pendendam sekarang pengasih. Saudara yang dulu mementingkan diri sendiri. Begitu egois, begitu serakah. Namun sekarang saudara bahkan menjadi pemberi. Itu artinya saudara berubah dalam karakter saudara. Tadi buah pertobatan. Kemudian ada buah roh. Kasih, sukacita, damai, sejahtera. Ada kebaikan. Ada kemurahan. Sampai ada penguasaan diri saudara. Ada buah-buah roh. Saudara, itu berubah. Dan yang terakhir saudara, mari hasilkan buah. Buah tidak lain adalah jiwa-jiwa. Bukankah saudara telah diselamatkan? Karena ada orang yang memberitakan Injil kepada saudara. Bukankah saudara diselamatkan karena ada yang mendoakan terus menerus buat saudara. Terus mengabarkan kabar baik kepada saudara. Sehingga saudara mengenal Kristus dan saudara juga diselamatkan. Hari ini hidup kita, kalau kita sungguh-sungguh berkata hidup adalah Kristus. Saksikan Kristus. Bagaimana caranya? Sesuai dengan hikmat saudara yang Tuhan beri kepada saudara. Mungkin lewat pekerjaan saudara, lewat bisnis saudara, lewat pergaulan saudara. Bahkan yang paling sederhana, ketika saudara membagikan firman Tuhan ini lewat medsos saudara, kepada teman, keluarga yang belum kenal Tuhan, saudara telah memberikan kabar baik supaya mereka memiliki hidup yang berarti, tidak sia-sia. Hidup yang berarti hanya ditemukan di dalam Kristus. Hidup yang berarti hanya ditemukan ketika kita bertemu dengan Tuhan pencipta langit dan bumi. Tuhan penebus, yaitu Yesus Kristus. Perjumpaan ini, perjumpaan yang mengubahkan. Perjumpaan ini adalah perjumpaan yang menghasilkan buah-buah yang baik. Bahkan akhirnya menghasilkan buah pengaruh kepada orang lain. Paulus berkata, ikutlah aku, karena aku pun telah mengikut Kristus. Suatu ketika saudara berbuah, berkata kepada yang lain, ikutlah aku, karena aku pengikut Kristus juga. Saya berdoa hari-hari ini, kematian boleh saudara dengar tiap hari. Mungkin semakin dekat, tapi saudara tahu apa makna kematian bagi orang percaya. Apa makna kematian bagi orang Kristen? Kematian hanyalah pindah tempat. Karena kita sudah yakin kita telah mengenal juru selamat.
Di bawah kolong langit ini tidak ada nama yang diberikan kepada manusia supaya kita diselamatkan, hanya nama Yesus. Jadi ketika kematian itu datang, apapun bentuk kematiannya, siapa yang percaya, dia diselamatkan, dia memilih hidup kekal. Namun kalau memang hari-hari ini Tuhan rasanya menaruh hati untuk menghargai kehidupan, untuk tidak segera bertemu dengan kematian, saya percaya Tuhan mau kita menunjukkan hasil perjumpaan kita dengan Tuhan, yaitu hidup yang diubahkan, hidup yang berbuah, saudara. Biar orang lain lihat. Tujuannya bukan kita lagi, saudara. Kita sudah punya keyakinan keselamatan. Di dalam 1 Yohanes katakan, siapa yang percaya kepada Yesus tahu ia memiliki hidup yang kekal. Tahu ia telah memiliki hidup yang kekal. Namun kenapa kita masih hidup? Ingat, untuk menceritakan kita telah bersuah dengan juru selamat, dengan Tuhan. Kita berubah oleh karakter Kristus, sesuai dengan karakter Kristus. Dan kita berbuah-buah dalam segala hal. Mulai dari pertobatan, berbuah roh, bahkan berbuah jiwa-jiwa. Berbuah untuk kemuliaan nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Saya berdoa, saudara pun sulai berkata, bagiku hidup adalah Kristus, mati adalah keuntungan. Jangan mati dulu. Berdoalah biar kematian itu jangan segera datang. Karena kita mau berkata, Tuhan aku mau hidup untuk membuat orang-orang lain bersua dengan Kristus. Orang-orang lain melihat perubahan di dalam hidupku. Orang-orang lain, bahkan Tuhan mengecap buah yang manis dalam hidupku. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Amin. Mari kita berdoa. Mari kita terima berkat Tuhan. Mari izinkan kita menjadi utusan Tuhan untuk menunjukkan Kristus dalam hidup kita. Sekarang saudara terimalah berkat. Kasih Allah Bapa, kasih karunia Yesus Kristus, persekutuan penyertaan Allah Roh Kudus di dalam nama Tuhan Yesus Kristus memberkati seluruh keberadaanmu, roh, jiwa, tubuhmu terpelihara sempurna, hidupmu penuh arti karena engkau ada di dalam Kristus dan Kristus di dalam engkau. Hidupmu adalah Kristus. Itu sebabnya Tuhan mengutus engkau dan saya sebagai garam dan terang dunia ini, sebagai pembangun kota di atas bukit. Biarlah perjumpaan kita dengan Tuhan diketahui semakin banyak orang. Biarlah perubahan kita semakin sesuai dengan karakter Kristus diketahui semakin banyak orang. Dan biarlah kita menghasilkan buah-buah yang menyenangkan hati Tuhan. Terima berkat dan pengutusan ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Mari saudara, kita akan memuji Tuhan sekali lagi bersama-sama dengan lagu ini. Haleluya. Yesus kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Ku ikut kehendakmu, ku perlu anugerahmu. Ku nyatakan janjiku kepadamu.
Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembahmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembahmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Dunia tak bisa